Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita sudah masuk ke materi pecahan. Materi pecahan ini sudah dipelajari ya di SD, jadi kita hanya review ulang. Di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang membandingkan dua pecahan dan juga tentang mengkonversi bentuk pecahan alias mengubah bentuk satu pecahan ke bentuk pecahan yang lain. Kita awali dengan pecahan itu sendiri. Pecahan itu biasa kita tulisnya adalah A per B, di mana A-nya ini adalah pembilang dan B-nya ini adalah penyebut. Jadi kalau misalkan kita biasa tulis itu 2/3 gitu ya, misalnya contohnya. Jadi 2 di sini adalah pembilang dan 3-nya adalah penyebut. Dan secara keseluruhan ini namanya pecahan. Gitu kan ya? Sekarang kita akan membandingkan dua pecahan. Misalnya, Ibu punya 2/5 dan 3/7. Nah, kalau untuk membandingkan pecahan, kita bisa gunakan cara menyamakan penyebut. Jadi 5 dan 7 ini penyebutnya harus sama gitu kan ya. Tapi bisa juga dengan cara kali silang. Nah, bisa dengan cara kali silang. Gimana cara kali silang itu? Berarti kita kalikan nih 5 kali 3, kita simpan di sini. Lalu kita kalikan juga 7 kali 2, kita simpan di sini. Jadi kita membandingkannya 14 dengan 15. Kalau 14 dengan 15 ini tentu lebih mudah ya. Berarti ini tandanya kurang dari. Jadi kalau 14-nya kurang 15, otomatis 2/5-nya pun kurang dari 3/7. Oke ya. Nah, jadi dengan menggunakan kali silang. Sekarang kita mengenal bentuk pecahan. Bentuk pecahan. Bentuk pecahan itu ada yang namanya pecahan biasa. Kayak gini ya. Jadi ada pecahan biasa. Ada yang namanya pecahan desimal, ada yang namanya pecahan persen. Kalau pecahan biasa yang ini, pecahan yang biasanya dipakai per gini, A per B. Kalau pecahan desimal gimana, yang ada koma-komanya? Kalau persen, karena ininya sen, jadi per 100. Per 100 itu, nah gini ya lambangnya. Kalau persen, per 100. Kalau per mil, per 1000. Tapi kita nggak akan ngebahas per mil di sini, cuma sampai persen saja. Nah, kita sekarang mau belajar gimana cara mengubah bentuk dari pecahan biasa, desimal ke persen, seperti itu ya. Yang pertama, kita akan merubah pecahan biasa. Kita akan rubah ke bentuk desimal. Nah, cara mengubah pecahan ke bentuk desimal, ini kita hanya tinggal bagi kurung. Gitu ya biasanya dikenalnya di SD kan? Tinggal menggunakan bagi kurung. Tapi kalau dari desimal ke pecahan, kita harus melihat dulu di bilangan desimalnya itu ada berapa angka di belakang koma. Jadi jika ada 2 angka belakang koma, berarti kita bakal bikin jadi per 100. Dan kalau kalau angka belakang komanya hanya 1, berarti kita bilangnya per 10. Oke, sekarang kita coba. Misalnya Ibu punya pecahannya adalah 11/20. 11/20 ini
Kalau misalkan kita rubah ke dalam bentuk desimal, ini kita tinggal gunakan bagi kurung. Jadinya 11 ya dibagi 20. Berarti ini kita kasih 0 lagi, biar di sininya 0, gitu ya. 110 bagi 20, 5. 5 kali 20, 100 kurangi 10. 100 bagi 20, 5 kali 20, 100 habis. Jadi 11/20 itu kita rubah ke bentuk desimal menjadi 0,55. Itu ya. Sekarang kalau misalkan bentuk desimal ke pecahan kita mau rubah. Nah, caranya adalah dengan dilihat, karena ada 2 angka belakang koma, berarti kita bikin jadi 55/100. 2 angka, nolnya 2. Kemudian kita sederhanakan, 55 kita bagi 5, 100 juga kita bagi 5. 55 bagi 5, 11, 100 bagi 5, 20. Oke ya, kalau misalkan 1 angka belakang koma, nah contoh, Ibu punya 0,7. Karena ada 1 angka belakang koma, berarti nolnya juga cuma 1, alias 10, jadinya 7/10. Oke ya, sekarang kita akan dari pecahan, kita rubah ke persen. Kalau pecahan ke persen, ini mudah ya. Kita tinggal kalikan dengan 100%. Jadi kalau mau balikin lagi dari persen ke pecahan, tinggal dibagi 100%. Contoh, Ibu punya pecahannya 2/5. 2/5 Ibu mau rubah ke dalam bentuk persen. Nah, 2/5 ini berarti kita tinggal 2/5 kali 100%. 10 bagi 5, 2 jadinya 40. Berarti kalau 2/5 dirubah ke dalam bentuk persen, jadinya adalah 40%. Nah, sekarang kalau mau rubah persen ke pecahan, kita tinggal lihat lagi nih. 40%. Caranya dengan dibagi 100. Berarti 40/100. Kemudian kita sederhanakan. Yang atas kita bagi 20, yang bawah kita bagi 20. Jadi 40 bagi 20, 2, 100 bagi 20, 5. Cukup jelas ya. Jadi kalau pecahan ke persen kali 100% ke pecahan tinggal dibagi 100. Sip, sekarang kalau kita rubah dari bentuk desimal, kita rubah ke dalam bentuk persen. Nah, kalau dari bentuk desimal ke bentuk persen ini, kita gak usah ngitung. Kita cuman ngapain? Geser koma 2 kali ke kanan. Geser koma 2 kali ke kanan. Kalau dibalikin lagi, persen ke desimal, kita tinggal geser koma 2 kali ke kiri. Gini dong. Oke, kita coba ya. Ibu punya bilangan desimalnya 0,3. 0,3 ini mau Ibu rubah ke dalam bentuk persen. Komanya tinggal dipindahkan, katanya digeser. 0,3. Asalnya di sini ya. Kita geser 2 kali ke kanan. 1, 2. Lalu kita kasih 0.
Dilihat ya, geser 2 kali. Karena awalnya di sini kita geser sekali, 2 kali. Jadinya 30%. Sekarang, kalau dari persen ke pecahan, dari persen ke desimal, maaf. Kalau dari persen ke desimal, berarti kita tinggal geser komanya 2 kali ke kiri. Jadi kalau punya 30, kita geser ke kiri. Kan kalau misalkan seperti ini mah, komanya berarti ada di belakang 0 kan? Gini ya. Kita geser ke kiri 2 kali. 1, 2. Berarti di sini kita kasih 0. Dilihat ya, gesernya 2 kali nih. Asalnya di sini, ke sini 1 kali, ke sini 1 kali. Jadinya 0,3. Sama ya. Bu, kalau misalnya nggak 2 angka kayak gini, Bu, kalau kayak gini mah aku gampang. Oke, coba. Misalnya Ibu punya 1,54. Kita rubah ke dalam bentuk persen. Pecahan desimal ke persen, berarti kita tinggal geser saja komanya 2 kali ke kanan. Berarti yang asalnya di sini kita geser 1, 2. Jadinya 154%. Gitu ya. Kalau misalnya punya lagi nih 0,02. Berarti berapa persen? Sama, 2 kali juga. 1, 2. Jadinya 2 biru persen. Gitu. Sudah selesai. Jadi kalau pecahan ke desimal bagi kurung, kalau desimal ke pecahan dilihat kalau 2 angka belakang koma berarti jadi per 100, sampai kalau 1 angka belakang koma jadi per 10. Kalau pecahan ke persen tinggal dikali 100%, dan kalau persen ke pecahan tinggal dibagi 100%. Kalau desimal ke persen kita hanya tinggal menggeser komanya. Kalau desimal ke persen itu ke kanan, kalau persen ke desimal geser koma 2 kalinya ke kiri. Sekian dari Ibu, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk selanjutnya latihannya kita simak di e-learning SMP Juara Bandung. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar, astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.